Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Langgene, Stambuk A241-20034. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika kelas B. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal SBMPTN tentang materi fisika, yaitu listrik dan magnet, gelombang dan optik, dan fisika modern. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Baiklah, yang pertama kali saya akan menjelaskan yaitu topik listrik dan magnet dengan subtopik medan magnet. Ini termasuk salah satu soal SBMPTN. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jika kuat medan magnet di titik P besarnya B, maka kuat medan magnet pada titik Q adalah AB, B2B, C3B, D4B, E5B. Baiklah, selanjutnya kita akan membahasnya bersama-sama. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya. Baiklah, pada soal ini ditanyakan yaitu kuat medan magnet pada titik Q. Ditanyakan yaitu kuat medan magnet pada titik Q. Kuat medan magnet B dirumuskan dengan BQ per BP sama dengan μ0 dikali I per 2Pi dikali AQ per μ0 dikali I per 2Pi dikali AP, sehingga menjadi BQ per BP sama dengan μ0 dikali I dikali 2Pi dikali AP per μ0 dikali I dikali 2Pi dikali AQ, sehingga μ0 dibagi μ0 sama dengan 1 dan 2Pi dibagi 2Pi sama dengan 1, sehingga menjadi BQ per BP sama dengan AP per AQ. Sehingga untuk mencari nilai BQ, yaitu kuat medan magnet di titik Q, maka rumusnya menjadi BQ sama dengan AP per AQ dikali BP. Untuk nilai AP kita ganti dengan 2 sesuai dengan jarak di sini 2 meter, sehingga lalu AQ kita ganti dengan angka 1, yaitu sesuai dengan jaraknya di sini 1 meter. Nilai BP kita ganti dengan besarnya B, nilai B, sehingga menjadi 2 per 1 dikali B, sehingga nilai BQ yaitu 2B. Maka pilihan jawaban yang benar adalah B, yaitu 2B. Selanjutnya saya akan membahas untuk soal yang berikutnya, yaitu dengan topik listrik dan magnet dengan subtopik listrik arus searah. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, jika besar tegangan listrik adalah 12 volt, maka urutan nilai kuat arus yang tepat dari kecil ke besar adalah A. I1, I2, kemudian I3. B. I1, I3, kemudian I2. C. I2, I3, kemudian I1. D. I3, I2, kemudian I1. E. I2, I1, kemudian I3. Nah, di video kali ini kita akan bahas bersama-sama. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya. Baiklah, pertama-tama kita akan mencari rangkaian pengganti paralelnya dengan menggunakan rumus C per RP sama dengan C per 2. 2 ini adalah nilai dari hambatan 1 atau R1 ditambah C per 3. 3 ini adalah nilai dari R2, hambatan 2, ditambah C per 6. 6 ini adalah nilai dari R3 atau hambatan 3. Sama dengan disamakan penyebutnya menjadi 3 per 6 ditambah 2 per 6 ditambah 1 per 6, sehingga menjadi 6 per 6 sama dengan 1. Maka C per RP sama dengan 1. Maka nilai RP sama dengan 1 ohm. Selanjutnya kita akan mencari kuat arus listrik total I. Menggunakan rumus I sama dengan V per R. Pada soal kita diketahui bahwa V sama dengan 12 volt. Dan R tadi kita dapat yaitu 1 ohm. Maka 12 dibagi 1 sama dengan 12 ampere. Maka kuat arus listrik totalnya yaitu 12 ampere. Selanjutnya kita akan mencari perbandingan kuat arus antara I1, I2, dan I3. Perbandingan I1 banding I2 banding I3 sama dengan 1 per R1 banding 1 per R2 banding 1 per R3 sama dengan 1 per 2 banding 1 per 3 banding 1 per 6. Sehingga perbandingan antara I1 banding I2 banding I3 sama dengan 3 banding 2 banding 1. Nah, untuk mencari nilai I1 atau kuat arus 1 sama dengan 3 per 6 dikali kuat arus total yaitu 12 sama dengan 6 ampere. Kemudian I2 yaitu sama dengan 2 per 6 dikali dengan kuat arus listrik total yaitu 12 sama dengan 4 ampere. Kemudian I3 sama dengan 1/6 dikali dengan
kuat arus listrik total yaitu 12 sama dengan 2 ampere. Maka urutan kuat arus yang tepat dari yang paling kecil yaitu I3 yaitu 2 ampere, kemudian I2 yaitu 4 ampere, dan yang paling besar yaitu I1 yaitu 6 ampere. Maka jawaban yang paling tepat yaitu adalah D, I3, I2, kemudian I1. Selanjutnya kita akan masuk ke topik gelombang dan bunyi dengan subtopik gelombang, yaitu merupakan salah satu soal SBMPTN. Sebuah benda melakukan getaran harmonik sederhana dengan amplitude A. Ketika kecepatan benda besarnya 1/4 Vmax, maka simpangannya adalah A. 1/4 akar 16A, B. 1/16 akar 15A, C. 1/4 akar 15A, D. 1/15 akar 16A, E. 1/4A. Maka di video kali ini kita akan membahas bersama-sama. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya. Baiklah, pada soal ini ditanyakan yaitu simpangan. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Untuk nilai Vmax sama dengan A kali omega, dan V sama dengan omega dikali akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Maka nilai V kita ganti dengan 1/4 Vmax sesuai dengan soal. 1/4 Vmax sama dengan omega dikali akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Maka sama dengan 1/4 Vmax kita ganti nilai dengan A kali omega. 1/4 A kali omega sama dengan omega dikali akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Maka omega dibagi omega sama dengan 1, sehingga tersisa 1/4 A sama dengan akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Sehingga jika dikuadratkan lagi menjadi 1/4 A pangkat 2 sama dengan akar A kuadrat dikurang Y kuadrat dipangkatkan 2. Sehingga menjadi 1/16 A kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, untuk mencari nilai simpangan dipindahkan ruas sehingga menjadi positif sama dengan Y pangkat 2 sama dengan A kuadrat dikurang 1/16 A kuadrat pindah ruas menjadi negatif sehingga menjadi minus 1/16 A kuadrat. Nah, Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 1/16 A kuadrat, sehingga Y pangkat 2 sama dengan A kuadrat yaitu senilai dengan 16/16 A kuadrat dikurang 1/16 A kuadrat, sehingga Y kuadrat sama dengan 15/16 A pangkat 2, sehingga nilai Y sama dengan akar 15/16 A, sehingga nilai Y sama dengan setara dengan akar 1/16 dikali 15/1A. Nah, 1/16 ini jika diakarkan menjadi Y sama dengan 1/4 dikali akar 15A. Maka jawabannya benar adalah C, 1/4 dikali akar 15A. Selanjutnya kita akan masuk pada soal yang berikutnya, yaitu dengan topik optik. Merupakan salah satu soal SBMPTN. Soalnya yaitu seorang petugas pemilu mengamati keaslian kartu suara dengan menggunakan lup berkekuatan 10 dioptri. Jika ia memiliki titik dekat mata 30 cm dan ingin memperoleh pembesaran angular maksimum, maka kartu suara harus ditempatkan di depan lup pada jarak A 5,5 cm, B 6,5 cm, C 7,5 cm, D 8,5 cm, E 9,5 cm. Baiklah, kita akan membahas bersama-sama dalam video kali ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya. Di sini diketahui D sama dengan 10 dioptri dan PP sama dengan 30 cm. Nah, di sini ditanyakan yaitu S sama dengan titik tanda tanya. Penyelesaiannya yaitu kita mencari pertama yaitu jarak fokus lensa. Jarak fokus lensa sama dengan D sama dengan 100/f. D kita ganti nilainya menjadi 10 sama dengan 100/f. Maka F atau titik jarak fokus lensa menjadi 100 dibagi 10 sama dengan 10 cm. Maka jarak fokus lensanya sama dengan 10 meter. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kita mencari jarak kartu ke lup dengan menggunakan rumus PP/S sama dengan PP/F ditambah 1. Nah, nilai PP kita dapat dari soal yaitu 30 cm. Nah, nilai PP kita ganti dengan 30. Dan F nilainya kita ganti dengan
jarak fokus lensa yang tadi kita dapat yaitu 10 cm. Maka menjadi 30 per S sama dengan 30 per 10 ditambah 1. Sehingga menjadi 30 per S sama dengan 30 per 10 ditambah 10 per 10. Sehingga menjadi 30 per S sama dengan 40 per 10. Maka 30 per S sama dengan 4. Sehingga menjadi 30 sama dengan 4S. Sehingga untuk mencari nilai S menjadi S sama dengan 30 per 4 dan S sama dengan 7,5 cm. Maka jarak kartu kelup adalah 7,5 cm. Maka jawaban yang paling tepat yaitu adalah C, 7,5 cm. Selanjutnya kita akan masuk kepada soal yang terakhir yaitu tentang topik fisika modern. Ini merupakan salah satu soal SBMPTN. Soalnya yaitu dalam peluruhan sebuah inti U dengan nomor atom 92 dengan massa 238 hingga stabil menjadi sebuah inti PB dengan nomor atom 82 dengan massa 206 dihasilkan sejumlah partikel alfa dan beta elektron. Jumlah partikel alfa dan beta yang dihasilkan adalah A. 8 alfa dan 6 beta, B. 6 alfa dan 8 beta, C. 8 alfa dan 4 beta, D. 6 alfa dan 4 beta, E. 6 alfa dan 6 beta. Baiklah, kita akan membahas bersama-sama dalam video kali ini. Baiklah, kita masuk kepada pembahasannya. Nah, di sini X dan Y kita misalkan sebagai jumlah partikel alfa dan Z dan M kita misalkan sebagai jumlah partikel dari beta. Nah, berdasarkan soal kita dapat persamaan yaitu U dengan nomor atom 92 dengan massa 238 diluruskan menjadi PB dengan nomor atom 82 dengan nomor massa 206 tambah alfa dengan X4 dan Y2 tambah beta dengan Z0 dan M-1. Dari persamaan di atas dapat kita tentukan yaitu di atasnya sini yaitu 238 sama dengan 206 ditambah 4X ditambah 0. Sehingga 238 dikurang 206 sama dengan 4X. Sehingga 32 sama dengan 4X. Maka X sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Maka nilai Y sama dengan X sama dengan 8. Nah, di sini jumlah partikel alfanya sama dengan 8. Selanjutnya, kita mencari pada jumlah partikel betanya. Nah, pada persamaan yang di bawah. 92 sama dengan 82 ditambah 2Y dikurang M. Nah, menjadi 92 sama dengan 82 ditambah 16. 16 ini dari Y digantikan Y nilai 8 sama dengan 2 kali 8, 16. Dikurang M. Maka M sama dengan 98 dikurang 92. M sama dengan 6. Maka nilai Z sama dengan M sama dengan 6. Dengan demikian, jumlah partikel alfa dan beta yang dihasilkan adalah 8 alfa dan 6 beta. Jadi jawaban yang benar adalah A, 8 alfa dan 6 beta. Nah, demikianlah materi fisika dari soal-soal SBMPTN yang dapat saya bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.